Lalu saya gedor, Romo, nggak ngejawab. Saya gedor lagi, Romo, woi, masih hidup? Ya masih, kata dia itu. Oh ya, syukur kepada Allah. Dan Anda tahu, perminyakan saya itu dahsyat. Sekali pegang, sebentar lagi dipanggil. Mau nyobain? Boleh. Dan Anda tahu, suatu hari saya pernah mimpi diajak oleh Santo Petrus ke surga. Dan waktu saya tanya kepada Santo Petrus, siapa yang tidak ada di sini? Santo Petrus berkata, guru matematika. Haleluya, kata saya itu. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Silakan duduk. Terima kasih. Baik Bapak Ibu yang terkasih, selamat malam. Terima kasih bahwa saya boleh berada di tengah-tengah Anda untuk berbagi tentang firman Allah. Judulnya bagus, janganlah khawatir, bersukacitalah senantiasa. Yang jelek gambarnya. Kata-kata janganlah khawatir, kenapa? Saya melihat banyak orang sekarang yang sudah putus asa. Mudah mengatakan, saya udah capek hidup saya. Saya sudah tidak tahu mau apa lagi. Orang yang saya sayangi meninggalkan saya. Orang yang saya sayangi mengkhianati saya. Bahkan pastor pun menyakiti. Jadi perhatikan, banyak orang yang sekarang ini kena masalah sedikit langsung nangis. Kalau Anda tahu sekarang itu kan anak-anak itu masuknya Gen Z, Gen Alpha. Renat Kasali, profesor, mengatakan strawberry generation. Anda tahu strawberry? Oh, di Padang ada nggak strawberry? Oh, Padang itu kota ya, saya pikir kampung gitu ya. Anda tahu bagaimana strawberry ditanam? Nggak tahu lah. Tahu? Anda tahunya sudah di supermarket. Strawberry itu ditanamnya sungguh-sungguh harus di tempat yang bagus sekali. Dilindungi. Dan strawberry itu kalau sudah tumbuh bagus banget. Tapi yang namanya strawberry kegesek sedikit hancur. Sama dengan anak-anak kita. Anak-anak kita itu tumbuh dari keluarga yang nyaman, mapan, enak. Anak-anak nggak boleh capek, nggak boleh sulit. Dimarahin oleh guru, anaknya lapor pada orang tuanya langsung datang ke sekolah. Yang mana? Yang mana? Kita adukan saja, kita panggil pengacara. Buset. Dulu saya lapor kepada ayah saya dimarahin guru, ditempeleng saya oleh ayah. Kamu buat masalah. Lihat. Jadi sekarang itu karena anak terlalu dilindungi, dikasih fasilitas. Hilang bolpen, beliin lagi. Udah nggak perlu rame, nggak perlu capek, beliin. Anak nangis, kasih apa yang dia mau. Gak mau belajar, sulit mah, susah, udah sini, mama yang ngerjain. Jadi yang lebih pinter siapa? Nah, anaknya bego terus. Maka anak seperti ini tersinggung sedikit, nangis, kecewa. Mau menikah, tanya sama mamanya, "Mah, aku dapat toko yang mana? Aku dapat rumah di mana?" Hah? Itu terjadi pada zaman engkong atau zaman Anda? Enggak. Anda harus kerja keras. Maka anak muda sekarang pun juga sama. Doa sudah. Di saat tidak didengarkan Tuhan, I do not believe God anymore. Gue nggak percaya Tuhan lagi. Lihat. Begitu cepat imannya rapuh.
Maka tidak aneh saya kemarin berbicara tentang pasangan suami istri. Pasangan suami istri yang lahir di tahun 50 60-an itu bertahan sampai kapanpun walaupun nggak pernah cocok. Maka banyak opa-opa yang pakai alat bantu dengar tapi dimatikan gitu ya. Jadi walaupun mereka tidak pernah pacaran, nggak ada istilah zaman engkong-engkong itu pacaran 3 tahun 4 tahun, kagak, seminggu ngelihat kawin langsung cepat. Sekarang pacaran 5 tahun 7 tahun 3 tahun perkawinan datang ke pastoran mau cerai. Hah? Kita udah nggak cocok lagi loh. Lihat. Kenapa? Karena stroberi tadi mudah hancur. Kita juga sama, jangan-jangan kita pun beriman seperti itu. Saya sudah capek berdoa Romo, tapi kok Tuhan tidak mendengarkan doa saya. Maka mari kita lihat, manusia itu pasti pernah mengalami pengalaman tengkorak. Pengalaman di mana seperti Yesus di Taman Getsemani. Ingat di dalam Injil Matius pada jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah, mengapa engkau meninggalkan daku? Jadi kita pernah merasakan bahwa ditinggalkan oleh Tuhan. Kita merasa sendirian. Kita merasa Tuhan tidak ada di pihak kita. Tuhan melupakan saya. Ada cerita di panti asuhan. Suster-suster yang mengasuh panti asuhan itu tahu anak-anaknya itu bandel, susah diatur. Maka suatu hari pada saat perayaan Paskah, suster ini godok telur karena telur adalah simbol Paskah. Dia godok telur, lalu dia taruh di meja, pojok meja. Dia tuliskan, anak-anak, setiap anak ambil 1 telur saja. Ingat ya, Tuhan melihat kamu. Lalu di pinggir yang lain, suster naruh biskuit. Dan anak-anak tahu kalau telur 1 berarti biskuit juga 1. Rupanya ada anak yang iseng. Di dekat biskuit dia tulisin, teman-teman, ambil biskuit silahkan sebanyak-banyaknya. Tuhan tidak akan tahu karena sedang memperhatikan telur. Jadi jangan-jangan kita pun berpikir kayak gitu. Kadang-kadang Tuhan ada dan kadang-kadang Tuhan tidak ada. Apakah bisa demikian? Tidak mungkin, Bu. Kalau Tuhan tidak ada, mati kau. Loh, betul. Betul. Tuhan yang memberi kehidupan. Masa Tuhan membiarkan? Tetapi itu yang terjadi dalam diri kita. Bagaimana kita pun sama, setiap orang punya pengalaman merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Pengalaman di mana orang sampai kandas, tidak bisa apa-apa lagi. Saya pernah waktu awal menjadi imam, saya tugas di rumah retret dengan anak-anak SD, sering memberi retret. Waktu itu saya masih belum bisa berhadapan dengan anak-anak, sehingga kalau saya menjelaskan anak-anak protes, langsung kabur dari rumah retret. Saya sedih. Di rumah retret itu kan harusnya ada pertobatan. Setelah retret mereka berkelahi. Aduh, kata saya itu, maunya apa ini?
Sampai saya merasa, Tuhan ngapain saya kerja di rumah retret kalau anak-anak yang retret pun tidak merasa bertobat, tidak diubah hidupnya. Bahkan pernah saya menjelaskan kepada anak-anak, ini anak-anak SD loh, anak SD kan jujur kalau ngomong. Saya langsung tulis kan, Yesus lahir di Bethlehem. Baru nulis seperti itu, ada seorang anak langsung komentar, Romo, ya tulisannya kayak tai Romo. Ya ampun, baru saat itu saya dihina, tulisan saya kayak tai. Terus saya lihat dan berkata apa, iya ya kayak tai. Cuma hebatnya nggak bau tuh. Padahal saya ingin marah. Saya ingin menelan anak itu. Jadi pada saat itu saya merasa saya sudah bertahun-tahun di rumah retret, kok saya tidak cepat-cepat dipindahkan. Sudah capek. Saya ingin juga pindah, merasakan tinggal di paroki. You know, di paroki itu enak. Ibu-ibunya Romo ada makanan. Romo mau makan apa? Saya belikan Romo, tinggal pesan. Wow. Anda tahu saya ke Padang ini panitia langsung ngasih makan saya dendeng terus. Dendeng Marta, you know. Sampai tadi malam saya mencret saudara-saudara. Jadi saking cintanya panitia gitu. Diberi gitu. Saya tanya, ada nggak seorang pastor sampai busung lapar? Tidak ada. Semua pastor penyakitnya apa? Kolesterol, darah tinggi, serangan jantung, sebentar lagi mati. Karena umat tuh kalau ngasih, ayo Romo, makan Romo, makan Romo. Saya kan pernah cerita, saya tuh paling senang makan sate kambing. Kalau sudah makan kambing, maaf, Tuhan lewat pun gua cuekin. Saya senang makan kambing. Lalu ada orang Bandung tuh baik-baik. Romo, kita makan. Males. Makan sate kambing. Oh oke. Saya kalau sate kambing tidak bisa menolak. Juga sate cunyuk alias sate babi, sih nggak bisa menolak saya. Kambing babi itu bersaudara, saudara-saudara. Saya pelihara di perut saya, gitu ya. Jadi suatu saat makan sate kambing dengan suaminya, lalu dia pesen, wah betul saya makan empuk sekali, lumer. Lalu saya makan, ayo Romo silakan. Suaminya itu baru makan 5 tusuk, saya lihat sudah diinjekin sama istrinya, sudah selesai gitu. Jadi saat saya makan sate itu, suaminya cuma ngejilatin tusuknya aja. Kata saya tuh kasihan banget. Ayo Pak lagi, udah cukup Romo gitu ya. Kenapa Pak? Daripada nanti malam gak boleh tidur di rumah, kata dia. Terus saya tanya, Bu, kenapa kalau saya boleh-boleh? Romo, suami saya tuh sakit kayak gini. Nanti kalau sakit piansui, lumpuh, siapa yang ngurus kalau bukan saya? Lalu saya tanya, lah kalau saya? Ya terserah Romo. Oh asem ibu-ibu ini, kurang ajar gitu. Lalu betul tanpa sadar saya habis 30 tusuk. Dan baru sadar setelah 30 tusuk habis, saya baru sadar saya itu sakit darah tinggi. Aneh itu, saya aneh gitu ya. Baru sadar saya sakit darah tinggi. Saya pulang ke rumah langsung minum obat darah tinggi. Dan apa yang terjadi? Sampai jam 1 badan saya panas dan tidak bisa tidur, berdebar-debar. Langsung saya, wah jangan-jangan ini saat akhir saya. Bener, saya takut mati. Walaupun saya pastor, saya takut mati. Saya takut mati.
Lalu waktu itu kan di biara saya, di samping saya itu pastor usianya 89 tahun. Lalu saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau mau memanggil, jangan panggil saya. Saya masih muda Tuhan. Saya bisa khotbah, saya bisa pelayanan. Panggil tetangga saya Tuhan. Dia udah tua Tuhan, dia gak bisa apa-apa. Misa juga salah-salah. Amin. Dan Anda tahu setelah doa itu saya tenang tidurnya. Paginya jam 5 saya bangun, saya lihat kok nggak kedengeran tetangga saya. Biasanya dia udah mandi, udah apa. Lalu saya gedor, Romo, Romo. Nggak ngejawab, saya gedor lagi, Romo, woi, masih hidup? Ya masih, kata dia itu. Oh ya syukur kepada Allah. Jadi saudara-saudariku, orang itu juga pernah suatu saat punya ketakutan. Maka apa yang bisa menakutkan bagi kita? Kita punya tempat-tempat tengkorak, tempat-tempat yang menyakitkan. Apa? Tubuh kita. Tubuh kita pun lama-lama tua, betul atau tidak? Tuh, ingat itu. Setelah 60-70 semua kerasa sakit. Sampai ada oma mengatakan, Romo, perut saya cekot-cekot, kepala saya senut-senut gitu, kaki saya pegel-pegel. Ya Allah, orang tua udah salah nyebutin gitu ya. Jadi namanya orang tua semua kerasa. Mau jalan tidak seperti dulu lagi cepat, enggak, pelan semuanya. Atau tiba-tiba sepertinya sehat. Kemarin saya baru mendoakan seorang ibu, sehat, baik-baik. Dia nganterin suaminya check up di Penang. Dia pun akhirnya kata dokter, ibu nggak check up juga? Sekalian lah check up. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Kena kanker stadium 3. Sat langsung itu drop. Dia mau merayakan perkawinan yang ke-30 pun sedih. Sampai mau dibatalkan. Takut. Tiba-tiba dia sehat, dia nggak ngerasa apa-apa. Dan hanya karena dikatakan ibu kena sakit kanker, dia langsung semangatnya turun. Bahkan datang pada saya, tolong Dok Romo perminyakan. Dan Anda tahu perminyakan saya itu dahsyat. Sekali pegang, sebentar lagi dipanggil. Mau nyobain? Boleh. Gratis. Tapi ibu itu pada saat setelah perminyakan, dia mengatakan, Romo, saya merasa bisa berserah. Jadi lihat, tubuh kita ini tidak bisa kita kuasai. Apalagi semakin tua bukan berarti keinginan makan kita berkurang. Enggak lah. Makin tua segalanya juga tetap digilas, dihabisin, samcan lah disikat, akhirnya menggelambir di sana sini gitu ya. Sehingga tidak jelas bentuknya, ini manusia atau babi yang dimakan. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat, tubuh itu seringkali kita harus sadar rapuh, sakit. Dan kalau kita sakit, kita menderita, seringkali kita langsung berkata, apa salah saya, apa dosa saya, betul atau tidak? Kita tanya, apa salah saya, kenapa kok bukan dia? Dia jarang ke gereja, kolekte aja cuma goceng. Dia aja Tuhan, dia pelit, lihat. Jadi kita harus sadar bahwa di dalam tubuh kita pun punya penderitaan. Yang kedua, pikiran. Apalagi yang namanya wanita. Wanita itu adalah orang yang selalu memikirkan segala-galanya. Beda dengan pria. Kenapa? Pria itu otaknya kecil. Jadi jarang mikir.
Sekali mikir capek dia. Tapi kalau wanita semua dipikirin. Lihat kalau anak sekolah baru, coba aja kalau tidur, siapa yang cepat tertidur? Ulas. Kalau bukan suami Anda, nempel di bantal, gitu ya, langsung jadi genderuwo dia, gitu. Maka saya suka ngomong, ibu lihat kalau suami tidur itu lucu banget, lucu gitu, betul. Pandang, dia lucu. Gitu. Anda berpikir, ya Tuhan, dulu saya tergila-gila sama dia. Sekarang gila nih lihat dia kayak gitu. Jadi kenapa ibu-ibu kok sulit tidur? Banyak yang dipikirkan. Bahkan kalau anak sebelum nikah, anak belum nikah, ibu juga yang repot. Kok nggak nikah? Kapan nikah? Anda tahu kalau anak yang menikah, siapa yang ngurus semua itu kalau bukan ibunya? Datang ke saya, Romo, anak saya mau nikah. Bu, anaknya umur berapa? 5 tahun. Ya udah gede, Romo. Suruh datang sendiri. Ngapain emaknya? Kata saya itu. Pergi sana. Kata saya usir. Ibunya yang repot. Ibunya yang kepo. Setelah anaknya nikah, ribut juga dia jadi mertua. Nah, inget ya, anak tante ini harus selalu pagi-pagi minum jus. Jusnya belimbing, kedongdong, dan mangga setiap pagi ya. Ya tante, ya mak, baik. Datang ke rumah, mama lu ngomong kayak gitu, lu buat sendiri. Gua bukan pembantu kamu, gua pasangan hidup kamu. Jadi lihat di sini bahwa seringkali kita terlalu banyak yang dipikirkan. Ketakutan, itu yang membuat kita cemas. Juga apa? Kita juga bisa terjadi punya hubungan dengan sesama. Sulit berkomunikasi. Banyak suami istri yang masih serumah tapi tidak sekamar lagi. Halo. Kenapa pastor tahu? Saya kan sering memberkati rumah. Lalu saya berkati rumah, Romo, kata ibunya, ini kamar saya. Kamar saya. Gitu. Ya sudah, saya pikir ibu ini tidak sadar. Ke sebelahnya, dia ngomong, ini kamar suami saya, Romo. Hah? Kata saya, udah gitu nggak ada connecting door-nya. Lalu samping kamar suaminya, kamar pembantu, ada connecting door-nya. Gitu ya. Cilaka kata saya ini. Jadi kenapa kok suami istri sudah tidak mau lagi berkomunikasi, jarang ngomong? Karena para istri selalu ngomong, Romo males lah ngomong dengan suami. Ujung-ujungnya selalu bertengkar. Pernah suami istri rekoleksi dengan saya, lalu saya mengatakan tolong dong suami istri itu ngobrol lagi baik-baik, saling memuji, ngomong yang enak-enak. Lalu suami istri ini mau mempraktekkan pelajaran di rekoleksi. Jalanlah mereka di taman. Terus si istrinya ngelihat apa namanya, entok, tahu entok, bebek. Lalu si istrinya kan mau ngajak ngomong, bingung tuh mau ngomong apa. Lalu akhirnya dia mengatakan pada suaminya, Pak, lihat bebeknya lucu. Suaminya ngomong apa? Iya gendut kayak kamu. Langsung marah mereka langsung. Anda tahu istrinya langsung pulang sekarang, pulang juga. Ngapain tuh jalan kayak gini? Kalau lu cuma menghina gitu ya. Lalu bapaknya bercanda. Enggak, ini enggak bercanda, ini serius. Kata dia tuh, ya Allah. Lihat. Jadi bisa jadi hubungan dengan sesama juga rapuh. Ada orang-orang yang baru ketemu aja membuat jengkel. Bisa terjadi toh. Anda pertemuan lingkungan, ribut, tiba-tiba ada ibu yang membuat jengkel. Udah diam, selesai. Jadi ada orang-orang yang tiba-tiba membuat saya
hilang sukacitanya. Juga sama, ini nggak di Padang, di Bandung. Kalau ada umat misa, diam, siap-siap berdoa dia. Setelah doa, teng, lalu ada romonya, ya yang ini apes, pasti lama. Jadi bagaimana di dalam Ekaristi kita bisa bertemu Tuhan kalau kita juga punya kekesalan dengan imam yang memimpinnya? Nggak mungkin kita bertemu Tuhan. Atau yang kedua adalah apa? Kita punya keinginan-keinginan yang yang tidak sesuai dengan pasangan. Saya ingin ini tapi pasangan berbeda. Saya punya mimpi, yuk kita jalan bareng-bareng. Lalu suami berkata, nggak perlulah ngapain gitu-gituan, capek lah. Lihat kalau rekreasi bersama-sama, misalnya, yuk kita ke Bukit Tinggi. Siapa yang sibuk menyiapkan ini itu? Istri. Suami itu tinggal terima. Celana dibawain, baju juga dipasin, udah tinggal terima jalan, nyetir. Dia ngomong, minum, ada apa? Jeruk, ada. Itu lihat, istri selalu menyediakan. Saya pernah jalan dengan para pastor dari Jakarta ke Jogja. Saya setir, saya ngomong minum, nggak ada. Ya Allah, buset, Jakarta Jogja kayak bawa minum, kata saya tuh. Ya udah nanti pakai air radiator, kata saya. Laki-laki tidak pernah memikirkan hal-hal kecil. Perempuan memikirkan. Bapak sudah berumah tangga? Sudahlah, kelihatan ini mah. Tahu ukuran daleman istri? Tidak, istri tetangga tahu. Tidak, karena siapa yang beli? Istri yang beliin. Saya pernah suatu hari saya ulang tahun, encim. Anda tahu encim toh? Yang selalu pakai apa? Bukan sarung, kebaya. Itu. Romo, ini dia ulang tahun, pasti Romo suka. Gitu. Terus saya surprise, Romo surprise. Makasih Cim ya, buka tuh sekarang, buka tuh Romo. Gitu ya. Nanti aja. Sekarang, ya saya kan tidak mau menyakiti hati orang tua. Saya buka dan saat dibuka saya kaget, celana dalam, you know. Lalu pasti pas Romo, saya lihat pas nomornya edan, kata saya itu. Dan sudah ditulisin Eko, ya Allah. Terus saya tanya, Cim kok bisa tahu nomornya? 2 hari yang lalu saya dapat datang ke jemuran pasuran, mana yang punya pasur Eko? Gitu. Terus saya potret. Dibawa ke toko, ada nggak yang segede gini? Kurang ajar, kata saya itu. Indahnya dekat dengan encim-encim, you know, gitu ya. Jadi harapan keinginan laki itu beda dengan harapan keinginan wanita. Juga sama, harapan dan keinginan seorang ibu beda dengan harapan seorang anak-anaknya. Anak-anak berpikir, kalau saya sudah kawin mah, sudah cukup, mama jangan kepoh. Tapi seorang mama itu kan selalu mikirkan toh. Maka lihat, salah satu yang membuat permasalahan keluarga adalah mertua. Mertua, betul. Maka pasangan suami istri yang paling bahagia di dunia adalah Adam dan Hawa. Karena tidak punya mertua. Saya punya teman si George, namanya orang Amerika. Si George ini suatu saat bawa keluar istrinya dan mertuanya
ziarah ke Yerusalem. Senang sekali ziarah. George ingin menyenangkan mertuanya. Tiba-tiba di Yerusalem mertuanya serangan jantung dan meninggal. George urusin, dia bawa surat kematian ke kedutaan Amerika. Dia ngomong, tolong berapa harga membawa jenazah mertua saya ke Amerika. Lalu setelah dihitung-hitung, kedutaan berkata kurang lebih 5.000 sampai 7.000 dolar. Itu berarti sekitar 70 jutaan. Oh ya, ya. Bagaimana kalau saya boleh usul? Dimakamkan di sini lebih murah 150 dolar saja. Lalu George berpikir, dia ngomong, enggak, saya bawa saja ke Amerika, saya makamkan di Amerika. Lalu pegawai kedutaan berkata, hebat ya, kamu sayang sekali dengan mertua. Bukan sayang, kamu tahu dulu ada orang yang dimakamkan di Yerusalem ini 3 hari bangkit lagi. Kalau mertua dimakamkan di sini bangkit lagi lebih repot saya gitu ya. Sudah biarkan dia mati kata dia itu. Jadi bukan karena sayang gitu ya. Jadi perhatikan, kita juga punya emosi yang kadang-kadang tidak terkendali, marah, jengkel, kecewa gitu ya. Kadang-kadang bisa meledak. Makin tua makin sumbunya sumbu pendek gitu ya. Sedikit saja langsung bisa berontak. Dan akhirnya bisa terjadi tempat tengkorak kita adalah roh kita. Saat dimana kita sudah merasa jauh dari Tuhan, kita udah jarang berdoa lagi. Berdoa pun seringkali rosario baru sambil tiduran gitu ya. Bangun-bangun baru 10 gitu ya. Jadi sebulan itu cuma 1 rosario saudara-saudara gitu. Dia begitu hematnya dalam berdoa gitu ya. Jadi perhatikan, bisa terjadi orang itu hanya merasa berdoa karena sebuah kewajiban, bukan menjadi sebuah relasi. Maka dia tidak pernah merasakan hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini tempat di mana orang merasa jauh dari kehidupan. Kekhawatiran pun bisa terjadi dan bisa menjadi beban kehidupan. Salah satunya adalah dosa dan kelekatan. Kelekatan apa yang bisa terjadi? Halo, hati-hati. Saya paling sedih dan paling berat menangani kasus suami yang judi. Habis itu semua. Suami yang suka minum, mabok, pasti berakhir pada kekerasan dalam rumah tangga. Dan istri yang suka belanja. Jelas ibu-ibu. Namanya ibu-ibu itu kan bajunya aneh-aneh tuh ya. Kalau bapak-bapak kan cuma batik atau baju kaos kemis selesai. Ibu-ibu, ya Tuhan, ada motif angsa, motif bebek, motif tiger wong, apapun punya, ada sayapnya gitu ya. Saya kadang-kadang kalau sedang nggak ada acara, nganter suami istri ke Mangga 2. Anda tahu Mangga 2? Nah, itu kan tempat belanja. Kalau udah ke Mangga 2, suaminya itu hanya duduk diem aja kayak gini. Blow on sekali suaminya gitu. Istrinya, kerasukan roh. Bisa dari lantai 1 ke 6 itu dalam waktu 2 menit, saudara. Gua pernah ngikutin kempor saya gitu. Apalagi ibu-ibu ini kalau nawar sampai muntah darah itu yang ditawar gitu ya. Saya pernah gitu ya. Romo ini bagus banget kan, ada baju yang di Mannequin. Anda tahu Mannequin toh? Mannequin kan langsing toh ya gitu ya. Romo ini bagus banget ya. Oh, itu. Lalu dicobain sama ibu itu keluar.
ditanya gimana Romo, lebih baik pakai karung Bu, kata saya. Ya manekuin kan ada bentuknya, ibu itu begini, mau baju bagaimanapun ya begini tetap gitu ya. Kata saya udah pakai karung aja selesai. Si ibu itu sakit hati. Udah Romo jangan ngikutin, ingin tahu itu satu. Lalu dia tawar, berapa? Segini. Wah kemalan udah Ci, ini tuh udah harga dasar. Kan kayak gitu selalu nadanya samanya. Udah harga dasar, enggak segini, kurang lagi, naikin lagi Ci, enggak segini. Udah ya Romo kita pergi. Nanti juga dia manggil lagi. And you know apa? Sudah 3 kali putaran tidak dipanggil-panggil. Jadi saya ngomong, tidak dipanggil. Tapi namanya emak-emak tanpa malu datang lagi, bisa kurang gak ya? Gue yang malu, keluar kata saya. Itu lihat. Jadi apa yang terjadi? Kelekatan. Saya berpikir kalau punya itu saya akan lebih cantik. Saya kalau pakai itu akan lebih baik. No. Saya akan lebih bahagia. Enggak. Sama aja Bu. Suami juga makin pening lihat ibu. Pak, baju baru. Paling saja. Oh, gitu. Ya, selesai. Yang kedua adalah apa? Penderitaan, pelecehan, penganiayaan, kekerasan. Saya 25 tahun menghadapi cukup banyak anak-anak yang terluka batinnya. Apalagi kalau anak-anak dibandingkan. Tuh lihat cicik kamu, tuh lihat dedek kamu. Dia pinter, dia baik, sekolahnya ranking terus. Kamu ini bodoh. Dan itu terjadi pada saya. Di sini ada bule saya. Adik dari bapak saya. Dulu tahu kecilnya saya. Tanya bule saya, dari 4 anak saya yang sering dibanding-bandingkan. Paling bodoh. Dan bule saya tertawa terus. Karena apa? Karena memang bodoh saya gitu ya. Saya itu dibandingkan kalau bangun pagi-pagi, tetangga saya itu bangunnya lebih pagi. Jadi kalau ayah tuh bangun kamu, lihat tetangga, lihat anak tetangga udah bangun jam segini, udah sapu-sapu, udah beres-beres, kamu pasti tidur. Sehingga saya kalau mau bangun selalu lihat anak tetangga. Setelah saya jadi pastor, yang dibanggakan oleh ayah itu sudah nikah, kerjaannya cuma di gang main gitar terus. Gue jadi pastor. Saya datang, Pak, lihat anak tetangga. Tuh, gara-gara bangun pagi jadi kayak gitu. Nih nggak pernah bangun pagi, jadi Romo. Yang nggak seneng nggak gua kasih komuni. Jadi perhatikan, kita seringkali membanding-bandingkan. Kita tidak pernah tahu bahwa itu menyakitkan bagi anak. Saya kadang sedih kalau ada ibu bawa anaknya lalu berkata, Romo nih anak saya tuh bandel Romo, susah diatur, tolong doakan Romo. Ya ampun, anak itu sampai diem aja begini. Terus saya suka deketin anaknya, Nak, jangan doakan kamu, doakan mamah kamu ya. Supaya bertobat. Itu kan suatu hari lucu, saya ikut resepsi. Pada saat resepsi, kan resepsi makan-makan toh di perkawinan, ada seorang anak SMP gelisah, dia bolak-balik. Terus saya tanya, Nak kenapa? Aduh Romo besok ulangan banyak, PR belum selesai. Ya sudah, kenapa kamu datang? Dipaksa sama mama, jadi saya harus datang. Ya udah, ini mama nggak pulang-pulang lagi. Ya sudah, kita doakan Dek, semoga mama kamu bertobat. Lalu tak lama kemudian saya pulang. Si mamanya juga ikut pulang. Lalu si anak tadi yang SMP jalan bareng-bareng saya. Terus mamanya dari jarak jauh, kan mama itu kan selalu tidak pernah bisa diam saudara-saudara.
Langsung teriak, Dede, besok kan mau ulangan. Dede kan banyak tugas, minta didoakan sama Romo. Dede sedang jalan dengan Romo. Si dedenya ngeliatin kepada mahnya, Mah, mau didoakan sama Paus juga tetap aja nggak bisa kalau nggak belajar, kata dia itu. Jadi perhatikan di sana bahwa seringkali relasi anak dengan orang tua pun tidak bisa menghargai. Sulit, orang tua tidak bisa menemukan mutiara. Dari anak satu dengan anak lain tuh mutiaranya berbeda. Kita harus sadari, saya dari dulu waktu kecil kalau nyanyi jago. Kalau baca puisi pinter. Tapi matematika, nilai saya matematika konsisten 3. 1 untuk Allah Putra, 1 untuk Allah Roh Kudus, 1 untuk Allah Bapa. Kadang-kadang 4, amin. Jelek sekali, saya matematika enggak ngerti. Adik saya pinter, cepat kalau dia udah 7 tambah 7, 14. 7 tambah 8, oh cepat saya. 7 tambah 8, 7 tambah 8. Gua harus ngeliat. Harus 1, 2, 3, Bapak sudah nggak sabar. Dan adik saya berprestasi di dalam apa matematika. Saya pernah juara baca puisi, saudara-saudara. Saya bawa piala ke rumah. Bangga dong. Saya bawa ke rumah, percis seperti bapak-bapak ini menghina saya. Karena saat saya bawa bapak saya ngeliat, juara apa tuh? Puisi. Cuma puisi doang. Ya Allah Tuhanku, gitu ya. Emang semua anak harus pinter matematika? Enggak. Dan Anda tahu, suatu hari saya pernah mimpi diajak oleh Santo Petrus ke surga. Dan waktu saya tanya kepada Santo Petrus, siapa yang tidak ada di sini? Santo Petrus berkata, guru matematika. Haleluya, kata saya itu. Kenapa Santo Petrus? Karena dia suka membuat murid menderita. Betul, kata saya, amin. Gitu ya. Dan saya terluka oleh guru matematika, betul terluka sekali. Tapi suatu saat, sewaktu saya sudah jadi pastor, saya tinggal di rumah retret, guru matematika saya retret dengan saya. Dia sudah laule. Gua tendang, Saya berkata dalam arti, ini saat pembalasan saya itu. Tapi saya romo, nggak boleh. Balaslah sakit hati dengan lebih sakit lagi kalau bisa gitu ya. Lalu saya beri retret. Di saat setelah saya beri retret, guru-guru itu memuji saya. Romo kalau menjelaskan jelas ya. Iya, terima kasih. Anda tahu saya bisa seperti ini karena dulu murid Bapak Ibu guru. Loh, yang mana Romo? Lalu saya cerita. Dulu guru matematika. Oh, yang dulu bodoh itu ya. Terus saya berkata, betul Pak Guru, saya bodoh. Tapi ingat, sekarang saya di atas. Bapak Guru di bawah. Ingat. Jadi kalau Anda punya anak ranking 35, tenang. Lihat Romo Eko. Uskup Bandung teman saya, selalu ranking 1. Betul. Jadi uskup, betul. Tapi jarang jalan-jalan. Dia pergi ke luar negeri untuk apa? Rapat. Eko ke luar negeri, ziarah rekreasi coy. Jadi itu anugerah Tuhan jadi orang bodoh. Jadi lihat di sini bahwa kita harus sadar bahwa pada saat orang dilukai, kalau tidak bisa mengolah, maka dia akan terluka, dia akan balas. Saya bisa cerita seperti ini karena bisa mengolah. Saya sudah mengolah. Dulu waktu kecil saya jengkel, saya iri.
Saya kecewa, saya marah pada Tuhan. Kenapa saya lahir bodoh Tuhan? Dan setelah saya jadi pastor, setelah saya jalani, oh that is blessing you know. Kalau bule pernah ingat ayah saya selalu mengatakan apa? Ko otak mungkin neng dengkul. Dan betul. Karena kalau saya menjawab lama, karena prosesnya jauh saudara-saudara. Kadang-kadang tersesat, salah jawab lah gitu ya. Nah, mari kita lihat bahwa tadi kita mendengarkan apa saudaraku? Ada roh jahat di sana. Di sana roh jahat enak aja. Itu langsung sono. Ke atas lagi. Oke. Nah, Tuhan mengatakan di dalam Injil Yohanes tadi, jangan gelisah hatimu, percaya kepada Allah. Jangan gelisah, itu selalu suara dari Tuhan. Kalau suara dari sekitar kita selalu menakutkan, selalu kamu harus jadi kayak gini, kamu harus kayak gitu. Anda tahu khotbah saya seperti ini pun banyak orang yang nggak suka. Ya enggak apa-apa kata saya itu. Romo itu kalau khotbah jangan melucu-lucu. Aneh. Ya Allah. Jadi dia mengharapkan saya khotbah seperti ini. Saudara-saudara, Tuhan Yesus lahir ke dunia di Bethlehem. Jauh dari sini saudara-saudara. Capek kalau ke sana. Apalagi jalan kaki. Gak bisa saya khotbah ya harus seperti ini ya, memang ini diri saya gitu. Mau kelihatan blow on, emang blow on. Jadi perhatikan, saya tidak perlu mendengarkan harus diatur oleh orang lain. Saya kemarin tadi ya misa dengan para DPH. Saya mengatakan saya nggak mau menjadi pastor yang memuaskan umat. Enggak. Umat tuh komplain. Kalau pasturnya dekat dengan tante-tante, pas dikatakan pasturnya haus cinta kasih, keganjenan. Kalau pasturnya dekat dengan bapak-bapak, lihat pasturnya homo. Dekat dengan anak-anak, pedofilia. Dekat dengan emak-emak, masa kecil kurang bahagia, salah melulu. Jadi nggak mungkin tidak ada hal yang negatif, selalu aja yang negatif. Namanya manusia. Saya menyenangkan di sini, sana kecewa. Saya menyenangkan di sini, saya kecewa. Jangankan Eko, Yesus pun, halo, ditolak ya Bu. Ibu menolak. Oh. Lalu ibu pengikut siapa? Oh, Yudas Iskariot, haleluya, damai Kristus, ibu bertobatlah ya Bu. Nanti saat adorasi menyembah Yesus, bukan Yudas. Yesus saja ditolak. Orang baik, tidak ada kesalahan padanya. Jadi kalau sampai Anda merasa bahwa kok orang tidak suka, it's okay you know. Tidak setiap kata-kata orang itu benar. Maka lihat, kita harus belajar mendengarkan suara Tuhan. Nah, tadi dikatakan Yohanes 14. Jadi kita itu harus mendengarkan suara Tuhan. Dan Anda tahu di dalam kitab suci ada 7.000, kurang lebih 7.000 janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu seperti apa Bu? Seperti apa Bu? Janji Tuhan? Halo? Bagaimana janji Tuhan? Seperti apa? Aku akan, kapan? Ya, betul. Sampai akhir zaman. Lihat, janji Tuhan itu selalu apa? Berkat. Ingat itu. Tetapi masalahnya, janji Tuhan itu ada syaratnya. Ada hal yang harus dilakukan. Jadi kalau janji itu kamu penuhi dulu janjinya baru terjadi. Betul atau tidak? Ya. Saya seperti janji kepada anak. Nah,
kamu dapat nilai 10, papa belikan. Sama, Allah pun kayak gitu. Saya memberkati kamu kalau kamu mengikuti apa yang aku mau. Apa yang Tuhan mau. Ibu bersalaman dengan saya ya. Tuhan mau supaya baik Bu, saya lakukan Bu, amin. Allah itu ingin kita apa? Hidup baik, berdamai, mengampuni. Jadi bagaimana mungkin kita punya hati yang sukacita kalau kita tidak bisa mengampuni? Ya atau tidak? Gak mungkin. Contohnya adalah seperti seorang anak sedang pegang permen. Dia pegang permen, aku punya permen, banyak. Terus dia datengin saya punya coklat. Ih mau Romo, oke. Kamu mau permen? Coklat ini? Mau Romo, oke. Lepaskan permen kamu. Ya atau tidak? Bisa nggak dia dapatkan coklat itu kalau tidak mau melepaskan permennya? Nggak bisa, dia harus lepaskan. Dia ambil coklatnya, itu Tuhan, Hama, lepaskan. Kalau engkau mau hidup damai sejahtera, lepaskan sakit hatimu. Lepaskan keinginan kamu untuk membalas. Baru kau bisa damai. Itu janji Tuhan. Nah, lihat maka dari itu di dalam kehidupan itu kita bisa memilih. Mau tetap tinggal di penderitaan atau mau menjadi manusia yang terbebaskan. Maka saya suka sedih kalau melihat orang Katolik itu tidak ada sukacita. Udah cantik nggak tersenyum. Saya suka berdoa, Tuhan ambil aja dia cepat-cepat Tuhan. Tidak ada gunanya hidup juga gitu ya. Kok aneh, berat banget. Mas ngapain sih gitu terus ya Allah. Jadi nggak enak kelihatan jerawatnya dong. Kayak sergap aja, ini penjahatnya, ini penjahatnya, ini penjahatnya. Mundurlah. Saya udah menjauh, dia dekatin gue. Jadi perhatikan, gue ngomong apa tadi? Jadi lupa saya jadinya. Saya ngomong apa Bu? Ibu ketawa. Tadi ngomong apa sih? Ya. Jadi perhatikan di sini, kita tidak pernah bisa hidup. Saya mau diberkatin, tapi saya masih memegang luka dan kemarahan saya. Nggak mungkin. Hidup saya mau bahagia sukacita, enggak. Maka aneh kalau banyak orang Katolik berat hidupnya. Banyak utang, oke. Tetap sukacitalah coy. Yes, gua banyak tagihan. Dalam nama Yesus saudara-saudara. Beres. Tapi ya kerja gitu ya. Enggak biar kamu yang hutang, Tuhan yang bayar. Enak aja gitu. Nah, jadi di sini kita harus belajar menjadi orang yang punya sukacita. Nanti saya perlihatkan. Kita bisa memilih. Saya mau hidup sebagai orang yang menderita, penuh beban, berat hidup, atau menjadi orang yang punya sukacita. Dan ingat, Tuhan maunya apa? Ya betul, Tuhan maunya kita sukacita. Tuhan maunya kita damai sejahtera. Itu maunya Tuhan. Maunya jahat, si roh jahat adalah apa? Kita hidup dalam ketakutan, kita hidup dalam pembalasan, kita hidup dalam kesakitan hati. Jadi kalau Anda menjadi pribadi yang punya sakit hati, berarti Anda hidup dalam si iblis. Kemarin saya ngomong, ada bapak-bapak yang selalu merasa, Romo kok saya tidak pernah merasa digoda ya oleh Tuhan. Ya iya, karena sesama iblis dilarang menggoda. Jadi kalau kita hidupnya tidak bisa sukacita, berarti apa? Saya sudah dicengkram oleh kuasa kegelapan. Nah, Yesus menginginkan kita hidup di dalam terang Tuhan, di dalam sukacita.
Jadi hidup sukacita itu bukan berarti apa? Gue punya banyak duit. Kata siapa orang yang banyak duit sukacita? Kata siapa? Dia juga selalu berpikir duitnya jangan-jangan hilang. Ya atau tidak? Jadi kekurangan duit itu dipikirkan oleh orang miskin juga oleh orang kaya. Halo? Betul, betul. Yang tidak pernah memikirkan kekurangan uang adalah imam gue. Nggak pernah. Saya makan di mana-mana ditraktir oleh umat. Saya datang ke restoran sendiri langsung, Romo, ada umat. Udah pasti ditraktir lah gitu ya. Saya pernah makan sendirian diam-diam pas mau bayar. Sudah Pak, sudah ada yang bayar. Siapa? Itu ibu tadi. Wih hebat, enak banget. Tapi pernah kemarin saya ke rumah makan. Wait, ada yang kenal saya nggak? Nggak ada saudara-saudara. Jadi gue bayar sendiri. Mahal lagi. Tapi saya tetap sukacita. Tetap sukacita. Karena setelah itu langsung ditanya, Romo tadi makan di mana? Di sini. Itu rumah mahal, Romo. Iya mahal banget. Udah ini saya gantiin. Gitu. Anak Tuhan coy. Jadi jangan pernah berpikir bahwa orang yang punya segalanya itu sukacita. Nggak. Hanya makan yang sederhana pun pada saat Anda nikmati itu sukacita. Itu sukacita. Saya kalau udah memberikan retret, capek, datang ke kamar, makanan sudah dingin. Saya panggil, Mam, dan gak ada yang datang. Ya kalau datang malah menakutkan toh. Iya Pap, waduh kata saya. Rambut panjang, baju putih, bolong gitu. Kuntilanak kata saya. Langsung saya panasin super mie dengan telur. Saya diam, saya berdoa, terima kasih Tuhan. Betapa indahnya hari ini. Semangkuk super mie menemaniku. Hai cacing-cacing, bersukacitalah, malam ini menunya super mie. Anda tahu super mie itu senikmat stik. Betul. Jadi bukan masalah apa yang dimakannya, tetapi masalahnya adalah apa? Bagaimana saya memakannya. Enak. Jadi lihat di sini. Paulus pun berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Lihat sampai 2 kali. Paulus berkata seperti itu. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Jangan kamu khawatir. Nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Lihat, damai sejahtera yang melampaui segala akal. Artinya apa? Akal kita, kalau orang punya segala-galanya pasti bahagia, betul atau tidak? Akal kita, logikanya, betul atau tidak? Betul. Kalau orang cantik pasti bahagia, betul atau tidak? Kalau orang ganteng pasti bahagia, betul atau tidak? Logikanya, ya Allah. Ini kalau ngomong dengan emak-emak, betul, betul, nggak jelas itu. Gue harus ngikutin kepalanya atau mulutnya gitu ya, betul, betul. Susah. Kalau dengan panti jompo itu nggak jelas, betul. Jadi logikanya adalah orang yang punya segala-galanya pasti sukacita, betul atau tidak? Betul toh. Keluarga yang damai pasti sukacita, betul atau tidak? Suatu saat saya berhadapan dengan seorang ibu yang mempunyai anak keterbelakangan mental. Harusnya sedih, betul atau tidak? Logikanya harusnya sedih, iya kan? Seumur hidup anak ini tergantung dengan mama papanya.
Mamanya sejak anak ini kecil berdoa, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan dia. Sampai akhirnya dia datang ke seorang Romo yang bijaksana. Romo itu berkata, ibu salah berdoa. Ibu minta Tuhan menyembuhkan anak. Doanya dirubah. Apa Romo? Sembuhkan saya, sembuhkan saya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Beberapa bulan setelah dia berdoa sembuhkan saya, dia bisa menerima anaknya. Dia bahagia. Dan anak yang berkebutuhan khusus ini, dari 3 anak, 2 biasa normal, yang satu ini berkebutuhan khusus, justru yang paling dekat dan paling mengungkapkan sayang yang paling jelas adalah anak yang berkebutuhan khusus. Dia langsung peluk mamanya, mama, dia sayang. Mama ndak boleh capek, dia yang selalu mengingatkan mamanya. Kakak adiknya nggak pernah nyapa mamanya sama sekali. Begitu sayangnya. Dan dia berkata apa? Tuhan, anak yang berkebutuhan khusus ini adalah anugerah rupanya. Saya bahagia bisa menemani dia. Lihat, ini damai sejahtera yang di luar akal. Tidak mungkin. Kisah kedua. Ini damai sejahtera atau bukan? Kalau punya suami yang baik, sangat sayang, nggak pernah pelirak-pelirik kemana-mana, nurut, tenang, damai sejahtera nggak Bu? Damai ya Bu, betul damai, damai betul. Punya istri yang nggak banyak ngomel, nggak banyak komplain, nggak ngomong terus, damai nggak Pak? Damai betul, damai. Enggak. Yang jawab langsung ibu-ibu, enggak gitu ya. Itu paling nggak berani ngelawan emak-emak, nggak berani gitu. Saya kalau udah diminta emak-emak selalu menyerah. Romo bisa gini, nggak bisa. Ya udah, Romo bisanya tanggal berapa? Ya gitu ya. Lalu suatu saat seorang ibu ini dikaruniai seorang suami yang tidak beres. Suaminya lari dengan wanita lain. Si istri ini berkata, Romo, saya tetap menganggap dia suami saya. Walaupun sudah pergi dengan wanita lain, saya mengurus 3 anak saya. Diurus 3 anaknya. Dan ibu ini masih boleh sakramen? Boleh. Ibu ini tidak berdosa. Dan ibu ini berkata, saya tidak punya keinginan untuk menikah dengan pria lain. Enggak. Saya mau membesarkan anak saya. Anda tahu setelah bertahun-tahun suaminya setelah sakit parah datang lagi ke istri pertama. Emang istri pertama jos. Dan istri ini menerima. Apa komentar teman-temannya? Ya Allah Tuhanku Yesus. Tuhan ampunilah mereka Tuhan. Lihat semuanya langsung ngomong bodoh. Bodoh itu perempuan bodoh namanya. Ingat Yesus pernah berkata apa yang bodoh di mata manusia adalah mulia di mata Tuhan. Nih yang bodoh. Dicari emak-emak pada potret, dan kalau potret nempel segala-galanya ke gue gitu ya, dia pikir gue tembok gitu, nggak ngerasa apa-apa gitu ya. Maka saya selalu berdoa, Tuhan kuatkan saya gitu. Saya anggap semua lato-lato yang nempel itu gitu ya. Saya kembali kepada yang bodoh tadi. Tadi sudah dibodoh-bodohkan, tetapi si ibu ini dengan tenang tetap melayani suaminya. Sampai akhirnya tahu suaminya meninggal
tangan istrinya. Dirawat, dibereskan, misa. Sampai saya itu kagum. Saya menemani waktu konsultasi juga pada saya mendoakan. Saya sampai tanya, Bu, apa sih yang membuat ibu kuat? Terus bagaimana suami bisa meninggal di tangan ibu? Diracun ya? Kata saya itu. Enggak, Romo. Gitu. Lalu saya tanya, apa yang ibu membuat kuat? Romo, kalau Romo mau ngelihat saya udah gak kuat sebetulnya. Cuma saya gak mau ngelihat ini, saya mau lihat dia. Saya mau lihat dia. Ini yang membuat saya kuat. Lihat. Jadi bagaimana syarat supaya orang mengalami damai sejahtera? Pertama, janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Ingat, kekhawatiran itu tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Yesus itu berkata, aku berkata kepadamu jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang akan kamu makan, kamu minum. Jangan khawatir. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Jadi kalau kita khawatir dengan sesuatu yang tidak bisa kita ubah, bodoh. Terimalah. Siapa yang tidak bisa kita ubah dalam hidup kita? Pasangan kita. Betul atau tidak? Itu. Gak bisa merubah pasangan. Udah dari orok kayak gitu. Terimalah. Doa Anda kemanapun, ziarah kemanapun, bahkan didoakan oleh Bapak Paus pun, suami Anda tidak bisa berubah. Terima. Jadi bukan mau merubah suami, rubah hati Anda supaya bisa menerima. Kenapa Anda tidak bisa bersuka cita? Karena Anda setengah hati menerima suami Anda. Tidak mau full. Tidak mau penuh menyayangi. Isinya, kenapa setengah hati? Karena bertubrukan dengan kemarahan, kejengkelan. Betul atau tidak? Itu. Ada marah, ada jengkel. Harus nerima juga. Gitu ya. Karena ada beberapa yang mengatakan, ya Romo saya harus hidup dengan dia. Ya sudahlah, nggak ada pilihan lain. Itu dia. Jadi perhatikan di sana bahwa kalau kita punya kekhawatiran tentang sesuatu yang tidak bisa dirubah, bodoh. Kita harus menerima. Saya sangat menerima adalah pastor bodoh. Ya, betul. Otak saya didengkul. Betul. Maka pernah suatu saat saya jadi kiper dan waktu itu tendangan penalti. Teman saya nendang kenceng banget dan pernah percis kena kepala saya. Bola keluar, saya masuk ke dalam. Saya semaput, saya dibawa ke kamar sakit, diperiksa oleh dokter, dan dokter kaget. Kamu hebat, ditendang sekencang itu nggak geger otak. Lalu saya berkata, nggak mungkin dok, otak saya di sini dok, kata saya itu. Pertanyaannya, Tuhan pernah salah atau tidak? Nggak pernah. Tuhan bener naruh otak gue di sini. Jadi saya kalau jalan naik motor, helm murah. Ini yang mahal, pelindung dengkul. Jadi perhatikan, banyak hal-hal dalam kehidupan yang menyakitkan kita, yang membuat kita kecewa, jengkel. Kenapa? Karena Anda ingin mengubah hal-hal yang tidak bisa dirubah. Anda hanya bisa menerimanya. Maka ada doa kerendahan hati yang bagus banget. Tuhan, berikan aku kekuatan, keberanian untuk merubah hal-hal yang bisa dirubah dalam hidupku. Berikan aku kerendahan hati untuk menerima hal-hal yang tidak bisa dirubah dalam hidupku. Dan beri aku kebijaksanaan, mana yang bisa dirubah dan mana yang tidak bisa dirubah. Sekali lagi, kekhawatiran itu tidak masuk akal. Yang kedua, kekhawatiran itu adalah bukan bawaan lahir manusia.
Ingat, seorang bayi lahir ke dunia apakah langsung mikir, besok gue sekolah nggak ya? Gue nanti besar kawin dengan siapa? Bayi mikir nggak? Enggak. Jadi memang manusia itu lahir ke dunia tanpa kekhawatiran. Betul atau tidak? Betul. Lalu kenapa manusia khawatir? Karena pengalaman. Karena pengalaman. Pengalaman disakiti, pengalaman dikecewakan, itu yang membuat dia khawatir. Jadi kita harus sadar bahwa pada dasarnya kita itu dilahirkan ke dunia bukan untuk khawatir. Dan ingat, di dalam Amsal bagus banget dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Hati yang tenang menyegarkan tubuh. Jadi kalau orang khawatir itu bisa merusak ke badan dia, ke tubuh dia. Maka pernah waktu saya reuni dengan teman-teman saya kaget melihat saya. Kok kamu kelihatan muda ya? Ya iyalah. Kenapa? Apa resepnya? Jangan kawin. Tidak ada kekhawatiran ya. Saya pulang malam nggak ada yang cerocos. Saya dekat dengan satu ibu nggak ada yang komplain. Hehe, tenang. Saya pulang ke rumah nggak bawa duit, nggak ada yang tewot-tewot, nggak ada. Saya pulang dari Padang nggak ada yang minta oleh-oleh, kagak ada. Tapi bukan berarti panitia saya tidak perlu oleh-oleh. Tolong garis bawahi. Jangan tepuk tangan, realisasikan. Saya butuh oleh-oleh, bukan butuh tepuk tangan. Ya Tuhanku, ini hatinya kurang peka deh semuanya. Minimal Marta lah, apa Marta. Tapi saya tidak khawatir. Karena saya berbicara dengan anak-anak Tuhan, saudara-saudara. Yang ketiga adalah apa? Kekhawatiran itu tidak penting. Kenapa? Lihat, siapa yang diantara kamu karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan kehidupannya. Ingat waktu kita COVID, orang punya uang berapapun, belum tentu bisa jaminan. Betul atau tidak? Betul. Jadi apa akhirnya? Orang khawatir itu adalah orang yang tidak percaya pada Tuhan. Ingat. Orang khawatir itu berarti apa? Orang itu tidak dekat dengan Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Tuhan tidak pernah salah. Kamu yang hatinya bebal. Kamu hatinya keras. Kamu tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Ingat, Tuhan itu tidak mau membuat manusia menjadi apa? Menjadi orang-orang yang gampangan, dikasih lembek. Enggak, Tuhan ingin membuat jadi keras. Anda tahu dalam sebuah batang pohon yang keras untuk menjadi sebuah patung, bagaimana harus dilakukan? Dipahat, dipotong, digergaji. Itulah kita. Kita pun ingin menjadi hasil ciptaan Tuhan yang bagus. Maka Tuhan pun membiarkan kita dihajar. Ingat, hajaran itu membuat kita kuat. Maka saudara-saudaraku, kalau tadi kekhawatiran itu adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak membuat kita tidak percaya pada Tuhan. Yang kedua adalah apa? Bicaralah kepada Tuhan. Jadi kalau Anda panik, berdoalah. Kalau Anda khawatir, nyanyikanlah puji-pujian. Ingat, Yesus kan mengatakan, hubungan saya dengan Tuhan itu seperti hubungan siapa dengan siapa? Dengan bapaknya. Betul, anak dengan bapaknya. Yesus itu mau ngomong gini, kalau seorang anak minta kepada bapaknya, "Pak, belikan mainan dong." Apakah anaknya ini mikir dapat uangnya dari mana? Enggak, sama. Kalau Anda mohon kepada Tuhan, nggak perlu mikir, Tuhan yang biar mikir. Loh kan kita sadar Tuhan yang Maha Kuasa. Kita hanya diminta untuk, didekatin lagi gue.
Saya tidak suka lelaki. Jadi kalau kita diminta berdoa, itu kita memohon. Ingat, berdoa itu kenapa? Karena kita percaya. Jadi jangan sampai berdoa itu setelah kita nggak bisa apa-apa lagi. Setelah kepentok nggak bisa apa-apa, Tuhan nggak bisa, tolong. Tuhan dari atas, iya nggak bisa saya juga. Jadi berdoalah sejak awal Anda memulai segala-galanya. Saya senang sekali ada seorang Katolik yang punya toko. Setiap buka toko, dia punya kebiasaan baik. Dia selalu minta air suci. Di setiap dia buka toko, diperciki tokonya, dia berdoa. Hebat, hebat. Lalu saya tanya ibu itu, Bu, ibu tiap hari Romo, apakah jadi rame? Ya enggak. Lalu bagaimana? Saya tetap damai. Banyak pembeli saya sukacita, enggak banyak juga saya sukacita. Saya selalu bisa bersyukur. Wow, lihat, doa. Jangan pasang kucingan, kucing-kucing. Apaan lagi? Nggak akan bawa hoki, nggak akan. Kalau mau bawa hoki, fotonya Pak Surtoto gini. Saya jamin laku Anda. Nggak ada ya orangnya, nggak apa-apa. Mumpung nggak ada. Jadi lihat apa? Berbicara dengan Tuhan, bicara. Kenapa? Karena kita anaknya. Jangan biarkan Bapak kita. Bapak tuh rindu nungguin gitu. Kapan ngomongnya dengan gue? Kapan? Hai. Sorry Tuhan, sibuk. Ada WA. Suatu hari Tuhan buat konslet tuh WA gitu ya. Jangan sampai kita nyuekin Tuhan. Tuhan tuh Bapak. Maka ajaklah bicara tentang kehidupanmu. Dan yang terakhir, apa yang saya mau katakan, bersyukurlah dalam segala hal. Ingat, orang bersyukur itu bisa bersukacita. Betul atau tidak? Jadi kunci orang sukacita adalah apa? Syukur, syukur. Dan Ibu Teresa menuliskan bagus banget. Di sini kata-katanya. The best way to show my gratitude is to accept everything, even my problem, with joy. Jadi, ngerti nggak? Beberapa mama, jalan yang terbaik untuk menunjukkan rasa syukur saya adalah apa? Menerima segala-galanya. Menerima segala-galanya. Bahkan menerima persoalan dengan sukacita. Ingat, sukacita itulah yang akan menghancurkan persoalan. Jangan lupa, sukacita. Kenapa orang suka berat? Bukan sukacita. Karena melihat persoalan itu sebagai persoalan. Lihatlah persoalan itu sebagai ujian dari Tuhan. Nah, saya tanya kepada bapak-bapak, ibu-ibu. Pak, ini bapak yang semangat. Kan di dalam kehidupan itu ada godaan dan cobaan. Bapak dengan istri datang ke sini? Tidak. Bapak dengan istri. Mana istrinya? Lalu ibu siapanya? Ya Allah. Oh, kok ada connecting door-nya dengan yang ini? Oke. Ingat, di dalam kehidupan tuh ada godaan, ada. Ibu bahagia banget, ya Allah.
Ya, ya udah tenang aja Bu, tenang, nggak apa-apa, nggak akan saya berkatin. Ada godaan dan ada cobaan. Godaan berasal dari siapa? Ya, iblis, supaya jatuh, godaan. Sedangkan cobaan kadang-kadang diizinkan Tuhan. Diizinkan Tuhan terjadi untuk melihat kualitas kita. Nah sekarang Pak saya tanya, kalau melihat istri tetangga, ya kon melihat toh, Bapak kan nggak pura-pura, iya ada istri tetangga, ngomong. Bapak kan bukan nggak jadi pastor toh, pastor aja ngelihat istri tetangga melotot. Kalau melihat istri tetangga makin lama makin cantik, ini godaan atau cobaan? Diam Ibu, jangan bantu. Godaan apa cobaan? Melihat istri tetangga dilihat makin lama edan, cantik banget, gue tertarik. Godaan atau cobaan? Hah? Cobaan. Oke, cobaan. Kalau melihat istri Bapak makin lama makin jelek, itu godaan atau cobaan? Hah? Kenyataan. Jangan terlalu jujur. Nanti malam tendang aja Bu. Jadi lihat bahwa dalam kehidupan kita harus lihat problem-problem permasalahan kadang-kadang dibiarkan Tuhan terjadi untuk menguji iman kita. Untuk menguji iman kita. Bapak tadi melihat bagus, istri tetangga makin cantik, ini cobaan bagi saya. Saya nggak mau jatuh. Ini memperlihatkan kesetiaan saya pada istri saya. Istri saya makin jelek, ini kenyataan bahwa saya harus bertahan pada janji perkawinan. Ingat ya Pak, hauce pu hauce ce. Maka Bapak Ibu yang terkasih, setelah kita menjalani 3 hal, saya lihat di sini apa yang dikatakan Rasul Paulus. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Jadi orang itu bisa menanggung apapun, tidak punya kekhawatiran kalau hidup di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan sendiri berkata seperti ini. Halo, baca bersama-sama. Lihat. Apakah Tuhan memberikan beban dalam hidup kita? Hah? Tidak. Tuhan ingin memberikan apa? Yang penting apa kita? Kita diminta apa? Kita diminta apa? Hah? Kita diminta apa? Semuanya pada saat dipelototin nama saya langsung bersyukur. Kita diminta apa? Datang. Kita diminta apa? Kolektin yang banyak. Gitu. Lihat, Allah nggak banyak macam-macam. Allah cuma ngomong, datanglah padaku. Datang. Anggap aku sebagai Bapamu. Datang padaku. Maka Bapak Ibu, malam ini kita akan menutup perjumpaan kita dengan adorasi. Anda tahu adorasi apa? Silakan, ini mic-nya Ibu, sila di depan jelaskan. Nanti amplop kita bagi berdua. Ibu bungkusnya, saya isinya. Adorasi adalah penyembahan pada sakramen Maha Kudus. Dikatakan di dalam Di dalam tulisan gereja, adorasi adalah tindakan penyembahan kepada Tuhan yang hadir dalam hosti. Jadi kita menghormati sakramen Maha Kudus pertama-tama disantap, dan kedua
Disembah, betul, disembah. Maka penyembahan itu terjadi di dalam apa? Adorasi. Maka adorasi adalah devosi yang paling tinggi tingkatannya. Dengan demikian berdoa di hadapan sakramen Ekaristi, di hadapan sakramen Maha Kudus, sama berdoa dengan baca itu Bu, jangan ngelihat saya, nggak akan ngerti kalau ngelihat saya. Malah melihatin saya terus. Yang merah di bawah. Sama dengan lihat. Berdoa di hadapan sakramen Ekaristi Maha Kudus sama dengan berdoa di hadapan Allah. Anda tahu sebelum Paus Fransiskus siapa nama pausnya? Ibu pernah kenalan belum? Belum. Polos banget. Namanya siapa? Pausnya Benediktus. Sebelum Benediktus siapa? Yohanes Paulus keberapa? Kedua. Anda tahu pada saat Yohanes Paulus kedua dipilih, Vatikan geger. Kenapa? Karena menghilang. Namanya siapa sih Yohanes Paulus? Nama aslinya? Ya, Karl Wojtyla. Hilang dari kepausan. Hampir semua Swiss Guard cari di mana. Orang sudah cari ke kamar dia, cari ke pertemuan, cari ke gereja, dibuka tidak ada. Lalu sekretarisnya ngomong, cari ke dalam. Di kapel sakramen adorasi. Dan waktu mereka masuk, Bapak Paus sedang bersujud. Dan Bapak Paus tidak pernah melupakan hidupnya untuk adorasi. Dan Anda tahu kesaksian Bapak Paus setelah meninggal, sekretarisnya ngomong apa? Bapak Paus sering diketemukan bukan di meja kerja, sering diketemukan di depan sakramen Maha Kudus. Maka Anda ingat sewaktu meninggal orang Itali menuliskan apa? Santo subito. Cepat jadikan dia orang kudus. Jadi Bapak Paus sadar pada saat ia bertelungkup di depan adorasi, dia berbicara dengan Allah. Maka Bapak Ibu, saya akan menghadirkan sakramen Maha Kudus ini di depan Anda semua. Silahkan, ada tempat yang kosong daripada Ibu pepet-pepetan. Ini ada yang kosong dekat dengan Tuhan. Daripada dekat dengan suami yang lain. Boleh pindah. Lalu silahkan datanglah dalam sakramen Maha Kudus ini, hormatilah. Tolong. Jangan sampai saya bawa sakramen Maha Kudus, nanti saya akan berkeliling, akan memberkati. Jangan di film. Aneh. Anda didekati oleh Tuhan, Tuhan tidak butuh untuk viral. Kemarin waktu saya di Singkawang, ada seorang ibu yang mau ikutan seminar, sakit perutnya. Melilit karena dia punya mah akut. Suaminya sampai berkata, ya sudah mah kita batalkan. Enggak, saya ingin ikut. Dan dia ikut. Dan pada saat sakramen Maha Kudus diputarkan berkeliling, ibu itu merasakan romo di saat saya bersujud, Allah menyembuhkan saya. Ibu itu sembuh dari sakitnya. Jadi ingat, mujizat itu bisa terjadi bagi yang percaya. Bapak Ibu, mari kita heningkan hati kita. Kita siapkan batin kita akan menghadirkan Tuhan di dalam adorasi ini.